Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi, katanya lulusan UGM, ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Masalah skripsi juga babak belur. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ini kita membahas sebuah topik yang tentunya sedang viral, sedang hangat, sedang menjadi topik yang sangat sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Kita membahas soal aspal. Asli atau palsu. Ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo gitu. Bersama kita hari ini sudah ada Bang Dr. Rismond Sianipar. Teman-teman juga pasti sudah tahu, beliau ini adalah salah satu ahli IT forensik yang getol untuk membicarakan hal ini, membantu masyarakat Indonesia mengetahui banyak hal kebenaran terkait banyak kasus, Bang, ya, bukan hanya soal ini gitu. Teman-teman bisa lihat kiprahnya Bang Rismond membicarakan soal kasus Jessica Mirna waktu itu, kasus Vina Cirebon, Bang, ya gitu, dan banyak kasus lainnya gitu. Bang Rismond, apa sih awal mulanya Bang Rismond, Bang Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawan lain itu mulai membicarakan soal otentik asli atau tidaknya ijazah Presiden Joko Widodo? Awalnya nggak ada koordinasi. Pasti itu. Organik berarti, Bang? Nggak ada sama sekali. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya dan Pak Roy Suryo berseberangan secara diametral. Saya menemukan rekayasa manipulasi digital oleh lab Bareskrim Polri, Pak Roy mempercayai itu. Gitu. Dan kami berseberangan di sebuah podcast. Gitu. Jadi kalau Bu Tipa nggak kenal sama sekali sampai pada 15 April 2025 di UGM. Jadi kami ya murni 3 orang dipertemukan pada sebuah kajian ilmiah yang tidak terkoordinasi dan tidak saling kenal gitu. Nah, ketika kami bertemu, itulah tim TPUA berperan mempertemukan kami, meminta kami hadir karena kami alumni UGM asli ya. S1 S2 kami masing-masing bertiga ini dari UGM, ya kami diminta oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Dan datanglah kami ke situ. Dan disitulah saya kenalan sama Bu Tifa pertama kali dan minta nomor HP-nya, saling bertukar nomor HP. Jadi ya nggak ada koordinasi sama sekali. Nomor HP pun kalau Pak Roy tahun 2024 lah saya kenal. Itu pun ketika kami berantem secara argumen di sebuah podcast dan baru kami tukaran nomor HP 2024 sekitar pertengahan. Kalau Bu Tifa ya di situ saya kenal. Baru berarti, Bang, itu ya? Baru nggak kenal ya. Mungkin pernah lihat di medsos aja ya, di X atau di YouTube. Tapi secara personal ya baru itu. Tapi meskipun baru kan Bang Rismond, terus Pak Roy dan ya DKK ya, kan betul banget, Bang, tuh bahkan ke Solo ya, ke Boyolali, bahkan sampai turun ke lapangan Pasar Pramuka gitu ya. Temuan apa sih, Bang, yang paling terkini nih, yang update terkini dari teman-teman Abang nih? Nah, ke Solo yang 16 April ya, maksudnya pertemuan 16 April. Saya nggak di sana, tetapi dilarang datang ke Jalan Kutai Utara karena akibat katanya ada keamanan. Jadi saya ada di mobil aja, nggak sampai di 1 kilometer lah sekitar dari rumah Pak Jokowi, itu alas keamanan. Terus mengenai roadshow itu ya memang nggak, dana pribadi aja pingin tahu bahwa yang dikatakan oleh Pak Dirtipidum bahwa KKN 1983, ya kami melihat dong, tanya ke Ibu Kepala Desa. Tidak ada dokumen yang membuktikan tahun 1983 ada KKN di situ, di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Tidak ada dokumen apapun. Dan tahun 83 kata Bu Kepala Desa ada seseorang yang berkacamata minta diantarkan naik Vespa beli gitar listrik. Itu pun pengakuan. Tidak ada dokumen apapun di desa itu, Ketoyan itu. Tapi kemudian kan dikoreksi oleh Pak Joko Widodo sendiri. Jadi tahun 1985 itu yang kita membuat kita bingung. Inkonsistensi waktu KKN itu kan sangat jauh. Makanya kita bingung. Kalau tahun 1983 saat itu ya, tahun 1980-an itu 3 tahun KKN itu udah super cepat. 5 tahun lulus itu sudah super cepat itu saat itu. Saat itu tahun 1980 itu sudah sangat cepat, apalagi KKN-nya tahun ketiga. Itu sudah orang yang termasuk jenius di zamannya. Kalau sepengalaman Bang Rismond dari anak UGM, KKN berapa lama proses segala macam gitu, Bang?
Kalau saya kan sudah beda time frame. Saya kan sudah 90-an. Tetapi kan saya mengenal kakak angkatan yang tahun 1980-an. Nah, itu biasanya mereka tahun ke-4, tahun ke-5 itu KKN-nya. Karena rata-rata ya, kalau nggak jenius-jenius amat, itu lulusnya 7 tahun sampai 8 tahun di UGM. Normalnya masa itu, Bang? Iya, 7 tahun, 8 tahun. Itu normalnya untuk sarjana. Kalau sarjana muda lain hal ya, karena kan Pak Jokowi sesuai yang ditampilkan Pak Dirtipidum, itu kan terdaftar sejak awal dengan tingkat studi sarjana muda ternyata. Sarjana muda, Bang? SM, iya sarjana muda. Oke. Gitu. Tahun akademik 1980, 1981. Dan tahun keduanya pun sarjana muda. Padahal di situ disediakan 4 opsi. Apa namanya? Diploma, sarjana muda, sarjana, dan profesi. Tapi yang dilengkari, ya, ditunjukkan di Dirtipidum sarjana muda. Makanya pertanyaannya bagaimana mungkin sarjana muda tapi gelarnya insinyur? Kan begitu. Harusnya kan BSc. Bachelor of Science kan, gitu. Baru dari BSc ke S1. Maka sebelum dia memiliki sarjana, gelar sarjana itu, dia harus punya sertifikat BSc saat itu seperti itu yang berlaku. Dan ini sudah banyak kesaksian-kesaksian yang dari mahasiswa UGM tahun sebegitu. Saya jumpa secara kebetulan ya di kedai kopi, di soto begitu mereka mengatakan itu, gitu loh. Bang Rismon kan juga udah ketemu pembimbingnya ya, Pak Kasmojo ya? Itu gimana, Bagaimana, Bang? Gimana informasi yang didapatkan? Ya seperti kan apalah kan tahun 2017 kan Pak Jokowi berdialog di UGM loh itu. Ya, di acara di Fakultas Kedokteran UGM. Dipanggillah Pak Kasmojo. Terus dinyatakan Pak pembimbing Pak Kasmojo ke depan gitu kan. Datanglah Pak Kasmojo. Ya, terus bolak-balik sehingga skripsinya selesai. Bolak-balik Pak Kasmojo galak, terus skripsinya selesai. Coba interpretasinya berarti di situ Pak Kasmojo adalah skripsi. Nggak ada relasi skripsi dengan pembimbing akademik kan? Nah, maka saat itu publik semua, jurnalis, wartawan menuliskan bahwa Pak Kasmojo 2017 adalah pembimbing skripsi. Tetapi diralat oleh Pak Kasmojo. Kapan diralatnya maksudnya, Bang? 2025 ini. Setelah baru tahun. Iya. Setelah ribut-ribut lagi ini masalah apa namanya ijazah palsu ini diralat sama Pak Kasmojo dan diralat juga akhirnya oleh Pak Jokowi bahwa Pak Kasmojo memang bukan pembimbing skripsi, tetapi pembimbing akademik. Bayangkan apa hubungan antara skripsi dengan pembimbing akademik? Semua mahasiswa pernah kuliah dari dulu ya seperti itu. Akademik ya KHS kan, kartu hasil studi dan KRS. Mana KHS-mu? Anda mengambil berapa KRS? Itulah pembimbing akademik. Pembimbing skripsi nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi itu kita terima. Pak Kasmojo perannya berubah menjadi pembimbing akademik. Nah, datanglah saya. Itu pun sebuah kebetulan yang maha kebetulan. Ya kan, iseng aja ke rumah Pak Kasmojo, ya. Terus ya itu tiba-tiba muncul ya, yang tidak terduga muncul Pak Kasmojo. Terus saya tanyakan 2 poin penting yang menjadi pertanyaan publik, ya kan, Pak Kasmojo, apakah Bapak pembimbing skripsi Pak Jokowi? Bukan pembimbing akademik, bukan. 2 kali saya tanya. Jadi bukan pembimbing akademik, bukan. Terus siapa? Kalau Pak Jokowi benar-benar memenuhi atau mengalami seluruh proses pendidikan di Fakultas Kedokteran UGM, tentu nggak mungkin lupa pembimbing skripsi kan? Pembimbing akademik boleh lupa, tapi pembimbing skripsi loh. Itu nggak mungkin bisa lupa. Dan orang yang dikatakan, oh Pak Kasmojo adalah bukan pembimbing akademiknya, ternyata membantahnya. Coba kalian sebagai mahasiswa, ada nggak? Dan satu lagi, seseorang yang lulus dalam sebuah proses akademik yang panjang tidak mungkin melupakan nama jurusannya. Jurusan, Bang? Ya, jurusan teknologi kayu disebut, yang tidak pernah ada dalam sejarah Fakultas Kehutanan UGM. Tidak pernah ada, Bang? Tidak pernah ada. Teknologi kayu. Teknologi kayu, coba. Kan ini kan meragukan semua prosesnya itu tadi, terdaftar sarjana muda, ya kan, KKN-nya berubah-ubah, nama pembimbing skripsi, pembimbing akademik juga berubah-ubah. Terus kita perhatikan lagi bukti yang ditampilkan di Dirtipidum. Ada nilai-nilai mata kuliah dasar umum, MKDU, matematika, statistik, fisika nilai D, MKDU. Artinya mata kuliah dasar umum itu harus kuat supaya mata kuliah lain dia bisa memahaminya. Makanya statistik, fisika, dan matematika nilai D. Satu-satunya penjelasan, kalau MKDU tetap D, maka drop out. Tapi abang yakin dia kuliah di situ, Bang? Tapi nggak yakin juga gitu loh. Apa dasar keyakinannya, Bang? Karena gini, walaupun apa yang ditampilkan argumen kita tadi berbasis apa yang ditampilkan di Dirtipidum, ya, tetapi ada suatu waktu pada saat konversi Dirtipidum itu menampilkan 6 dokumen sekaligus. Ada 4 putih, artinya dia tidak terurai secara kimia selama 40 tahun. Hanya 2 yang kekuningan. Nah, pertanyaannya itu 4 dokumen yang masih putih itu apakah benar itu sebuah kertas atau sebuah dokumen yang berusia 40 tahun? 40 tahun loh, Mas.
Bukan Makanya- fotokopian juga itu, Bang. Nah, makanya apakah itu fotokopian yang baru-baru ini dilakukan? Masa bukti menjadi dokumen kok berupa fotokopi? Ya kan nggak mungkin. Harusnya kalau memang bukti itu berasal yang disita dari UGM, maka dokumen itu harus asli dong, bukan hasil fotokopi. Mana aslinya? Dari yang difotokopi. Dan kalian lihat nggak kejanggalan lain? Pada saat Dirtipidum melakukan konversi itu, menyatakan keidentikan ijazah itu, apa yang ditampilkan secara tegak lurus terhadap observer? Ijazah fotokopi. Dan terlipat gitu ya. Dan ada lipatan ya, fotokopi, terus orang dipaksa untuk percaya bahwa itu adalah ijazah Pak Jokowi ada asli. Kan masyarakat kan nggak gampang tergiring seperti itu. Dan jasa yang katanya asli itu sangat jauh dari fokus kamera. Karena itu terrotasi juga kan begini kan. Nah, dari situ kameranya kenapa nggak tegak lurus seperti hasil scan misalnya dengan resolusi tinggi dan ditampilkan secara gamblang seperti fotokopi itu. Gitu, Mas. Ya, selain itu kan, Bang. Jadi kan tadi yang kita sudah bahas tentang Bang Rismond datang ke Pak Kasmujo, terus beberapa kali roadshow juga seakan-akan menemukan fakta-fakta baru kan, Bang, kan. Terus di mana diproses di Mabes Polri pun banyak teman-teman meragukan. Tapi kalau sesuai kepakarannya Bang Rismond nih sebagai pakar IT forensik, apa yang paling membuat kita bisa ragu sama keaslian ijazah dan kuliahnya beliau, Pak? Makanya kan ini tidak terstruktur, tidak terencana, unplanned sebenarnya ini kan. Jadi ketika saya kan menulis buku ya, diterbitkan di Amazon itu e-book gitu, program, terus remote bekerja untuk programming, project-project gitu kan. Nah, istri saya suka menonton gitu loh kan, menonton hal-hal seperti ini, ketidakadilan. Terus suatu waktu saya diminta untuk mengamati itu sebuah video tayangan kalau nggak salah Kompas TV itu 2022, Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi ijazah Pak Jokowi dan di situ ada skripsinya diintipkan gitu, lembar pengesahan skripsi. Nah, terus saya analisa lah itu frame demi frame kan. Demi frame terutama diawali dengan lembar pengesahan skripsi, mata saya langsung nge-sense karena saya kan proses evolusi komputer saya masih mengalami. Tahun 94 saat itu masih IBM PC terus ya, IBM XT atau IBM AT. What you see is what you get saat itu. Jadi pixelated gitu, ya kan, hurufnya pixelated seperti gergaji gitu kan. Nah, ketika artinya what you see is what you get, ketika di print juga seperti itu. Karena belum ada teknologi PostScript. PostScript itu pakai algoritma untuk mempercantik, memperhalus tepi-tepi dari piksel-piksel huruf itu. Itu belum ada saat itu. Itu ada sejak PostScript tipe 1 tahun 1992. Windows 31 gitu. 1992 diinkludkan di situ pakai teknologi PostScript tipe 1. Nah, disitulah dipakai. Nah, pada tahun 85, apalagi saat itu, ya yang ada cuma IBM itu pun harus orang yang sangat kaya ya yang memiliki itu. Dan teknologi cetaknya juga yang dot matrix. Kalian anak muda, kalian nggak tahu mungkin, nggak kenal ya dot matrix yang titik-titik 16 kolom. Setiap huruf itu titik-titik 16 kolom. Kita lahir Windows XP. Windows XP ya. Set, di print bolak-balik gitu. Dan pattern titik-titik itu kelihatan. Itulah teknologi saat itu yang paling hebat di Indonesia. Nah, ketika diintipkan gitu oleh Dr. Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan itu kan, wih, cantik banget ini barang kan begitu kan. Rapi ya. Lembar pengesahan skripsinya itu, khususnya yang ditandatangan di Dekan dan pembimbing utama. Terus saya periksa frame demi frame, terus saya lakukan font identification. Wah, ini Times New Roman ini. Saat itu tidak populer dan tidak ada versi digitalnya sebelum tahun 92. 92 pun teknologi cetak nggak cantik. Itu setelah kalian Windows XP. Windows XP lahir 2004-an ya. 2000-an lah gitu, 2000-an awal. Itu baru teknologi percetakan PostScript tipe 2, tipe 3 lahir. Very smooth, huruf A lengkungannya, B lengkungannya cantik, itu di tahun kalian Windows XP. Nah, makanya saya bilang bahwa lewat ecological technology untuk komputer, ya, hardware maupun software, itu belum ada tahun 1985. Karena bisa kita bandingkan bahwa dari universitas swasta saya lihat juga kalau di UGM itu disembunyikan masalahnya. Apa itu? Skripsi tahun segitu. Tidak ada untuk publik, tidak dibuka, diamankan. Karena kita perlu membandingkan kan teknologi zaman itu apa teman-temannya. Ya, ternyata Budi Darmito tahun 1985 juga lulus dari Fakultas Kehutanan pakai mesin ketik. Dan semua orang-orang yang saya wawancarai yang pernah skripsi tahun segitu, bahkan awal tahun 90-an masih mesin ketik semua. Maka hipotesis saya skripsi palsu
Kalian jawab, berarti ijazahnya. Ya. Tapi kan Polri Barreskrim kan udah ngalah nih Bang, udah membuat kasus ini kembali masuk gitu. Tapi kan dia juga ada data saingan tuh Bang ya. Dia ngajuin data-data yang diajukan Barreskrim tuh, ngajuin data-data gitu. Nah, menurut Abang apa yang janggal dari data-data yang ditampilkan oleh si Barreskrim ini? Saya sudah mendapati kasus manipulasi rekayasa zaman Jessica Wongso loh. Ketuanya saat itu Ketua Laboratorium Forensik Komputer Forensik saat itu AKBP, sekarang Kombes Muhammad Nual Azhar. Dia sendiri memakai software gratisan kok untuk memanipulasi, mengabur-ngaburkan video CCTV, mengurangi dimensi frame, laju frame, mengotak-atik pakai iRedsoft, software gratisan. Jadi ilusi tentang bahwa laboratorium forensik Mabes Polri ini adalah sebuah standar gold standar seperti forensik itu gitu loh. Jadi jangan menuhankan atau mengkultuskan mereka. Sebuah ilmu ya itu harus disajikan dan di counter, disajikanlah di counter. Diskursus. Iya, harus ada diskursus yang panjang untuk menemukan kebenaran ilmiah. Dialognya. Apalagi kita punya, apalagi saya zaman untuk Jessica Wongso itu manipulasinya barbar brutal biadab gitu loh. Pakai iRedsoft kan bisa download itu anak muda. Right kanan atau benar ya. Software SOFT. Itu bisa kalian download gratis dan itu dipakai. Kenapa saya tahu? Ya karena tercatat di metadata file video. Jadi ketika diterapkan software tertentu tercatat di metadata itu. Kalau kita cari ada metadatanya dan itu ditampilkan di BAP Muhammad Nual Azhar dan mereka pakai. Artinya begini, bahwa sesuatu dikatakan identik, asli atau benar atau bla 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 oleh Barreskrim, kita perlu challenge dan itu besok gelar perkara khusus. Kenapa? Ya karena mereka punya track record manipulasi. Kasus Verdi Sambo, Joshua Barat, mereka bilang apa? DVR kena petir. Ternyata mereka rusak sendiri. Dan terbukti. Itu confirm. Gitu loh. Betapa banyak kasus rekayasa kepolisian, makanya kita argumenkan sekarang di sini. Mereka mengatakan, kalau nggak kepada polisi, kalian percaya sama siapa? Ini negara kita. Enak banget. Berarti polisi adalah kebenaran absolut. Kalau begitu, polisi itu kan punya oknum. Kepolisiannya nggak benar, tapi oknum polisi itu yang sering memanfaatkan wewenangnya, persepsi hakim bahwa mereka benar, itu mereka manfaatkan. Jadi kalau kita simpulin kan, semua yang diobrolin tadi kan intinya Bang Rismond pada mulanya melihat bahwa ada lembar pengesahan skripsi yang tampaknya dicetak tidak pada waktu Pak Jokowi seharusnya lulus gitu itu pertama. Jadi kalau skripsinya aja udah pasti begitu, ya pasti kelulusan dan ijazahnya pun begitu gitu kan. Nah, dan selain itu ada data-data juga dari Barreskrim dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau publik perlu tahu nih Bang, memang sekarang prosesnya sudah sejauh mana di Barreskrim? Ya di Barreskrim gelar perkara khusus untuk membuka, sebenarnya begini, gelar perkara khusus kalau tim kami ya, tim TPUA dan kami ahli itu sebenarnya ingin terbuka secara fair gitu, dihadiri oleh bahkan mahasiswa yang paling berkepentingan kan generasi muda sebenarnya ini, kan bahwa kita antisipasi besok jangan sampai ya pemimpin kita ke depan latar belakangnya atau pendidikannya abu-abu, tidak jelas, tidak confirm gitu, yang menyisakan misteri seperti sekarang ini. Ini kan pelajaran untuk KPU besok. Zaman-zaman kalian, bukan untuk kami nih, kami 10 kalender lagi sudah check out kan, gitu. Untuk kalian sebenarnya, dan harusnya mahasiswa hadir di situ. Nah, gelar perkara khusus ini, kami menginginkan UGM itu hadir, gitu loh, hadir, Pak Jokowi juga hadir, membawa ijazahnya yang dikatakan asli, terus dijelaskan semua atau ditempatkan, all evidence put on the table, semua bukti-bukti itu yang disita dari UGM, yang disita dari SMPP 40 atau SMA 6 Surakarta, itu letakkan semua, gitu loh. Terus hasil analisa forensik juga bahwa ijazah Joko Widodo bukan dibuat di Universitas Pramuka, pojok Pramuka, tetapi dari UGM, usia kertas begini, uji kimia begini, uji fisika begini. Oh benar, usia kertas dengan seratnya memang tahun 1980-an. Biar clear Bang. Biar clear. Terus lembar pengesahan skripsi, itu benar. Yang disimpulkan bahwa itu hand press, pakai yang manual tuh fontnya ditata-tata, grade gitu. Kok bisa secantik itu? Uji forensik juga, usia kertas, usia tinta, jenis tinta. Ini hasilnya. Kalau kalian nggak percaya, bawa laboratorium BRIN di Serpong, ya BPPT. Ini bisa kami bandingkan, kan begitu. Tapi kalau nggak berani dibandingkan atau diuji level lain, berarti coba kalian. Kan kalau sains ya, itu harus dapat direkonstruksi, dapat dikonstruksi ulang, dapat dicoba ulang, diulangi oleh peneliti lain, lab lain. Gitu, itu kalau tidak rekayasa. Nah gini kan Bang, saya tarik agak jauh Bang ya. Kan dulu awalnya
kayaknya Bang Rismon nggak terlalu terlibat jauh kan di kasus ijazah palsu ini. Bahkan Bang Suryo juga nggak terlalu jauh gitu. Tapi belakangan abang sama Bang Suryo ini paling getol gitu. Maksudnya ya semua sekarang orang di Republik ini bertanya-tanya tentang ijazah presiden. Karena kan kami yang dilaporkan. Oh, itu yang bikin abang Iya dong. gitu. Kalau nggak dilaporkan mungkin tetap dalam kajian ilmiah. Ya. Tetapi kan kajian ilmiah kami itu dilaporkan dalam narasi-narasi katanya penghasutan. Kemarin kami dipanggil, diundang klarifikasi Polda Metro Jaya atas penghasutan, pasal penghasutan 160 KUHP yang katanya kami dituduh menghasut orang sehingga penghasutan kami itu menimbulkan tidak pidana. Nah, saya tanya sebelum saya di BAP itu kan, apa bukti material? Karena menurut MK ya pasal 160 KUHP itu kan harus delik material bukan delik formil. Ya, saya soal hukum ini. Nah itu delik material. Berarti harus ada di dunia nyata bukti material terjadinya tindak pidana akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Nah si pelapor tidak membawa itu, hanya membawa link Tribun News, X-nya orang, kompilasi orang. Ya. Terus nanti dicari-cari itulah kami. Tapi kan kasus apa ya? Bukan kasus ya? Gosip, rumor tentang ijazah palsu ini kan udah lebih daripada 2-3 tahun sebelumnya, Bang. Nah, publik ini kan bertanya kenapa Bang Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tifa itu baru ngomongin sekarang. Tapi kenapa momentumnya baru sekarang, Bang, dibicarakan ke publik? Ya tadi itu accidental dan unplanned. Tadi kan saya bilang, istri saya meminta saya sedang menulis, membuat proyek. Ya sudah saya analisa. Karena keinginan tawan saya ya bahwa itu setelah saya analisa pakai neural networks ya AI bahwa itu adalah Times New Roman yang tidak ada di zaman itu secara digital, maka saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM untuk memoto langsung itu skripsinya Pak Jokowi. Jadi memang nggak terencana kok. Kalau kami dibilang Pak Roy dan Bu Tipa ya memang berada dalam satu, memang pada saat ini memang bertemu dalam hasil kajian ilmiah yang sama. Kalau memang nanti kasus lain saya dengan Pak Roy dalam kajian hasil kesimpulan yang tidak konvergen atau berpisah, ya saya sudah bilang sama Pak Roy. Kalau dalam kasus lain kajian ilmiah kita berbeda, siap bertanding gitu loh. Ini kebetulan aja memang ini dalam satu simpul yang sama. Ini bukan karena Bang Rismon yang ambisius buktiin ijazah Jokowi palsu ya, Bang? Accidental semua, unplanned, bahkan dituduh sekarang bohir lah segala macam. Gosip publik gitu loh. Bohir seolah-olah TPUA membiayain kami lah, padahal Rp1 pun nggak ada. TPUA itu memang urunan. Urunan emak-emak itu nggak ada duitnya gitu. Bahkan bendaharanya Bu Kurnia itu memang nggak ada duit. Boro-boro dari saya dari Bali G sana ke sini pipit terus kan. Jadi memang nggak terencana, accidental dan ketika saya mengeluarkan statement dramatisir ya bahwa 100 miliar persen palsu atau 11.000 triliun palsu, itu kan bahasa medsos atau bahasa YouTube, nggak mungkin lewat dari 100% ya kan. Nah 100% palsu. Nah itu mungkin digulirkan oleh medsos, jadi beginilah ceritanya. Tuh, Mas. Tim Jokowi kan bahkan lebih awal ngeluarin statement menolak kehadiran Abang ya jadi tim ahli ya. Itu sempat kan ada statement menolak Bang. Di gelar perkara nggak boleh ada Rismon. Bang dia takut sama Bang gitu. Ya karena kan saya sudah menelanjangi pertama rekayasanya waktu Jessica ini baru brutal biar dulu. Laboratorium komputer forensik. Jadi ini masa depan kalian. Kalau mentalitas orang-orang di forensik itu bisa di-remote, bisa diatur untuk merekayasa, apa jadinya kepolisian itu? Sungguh. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, undang saya untuk menjelaskan semua, tangkap itu Tito Karnavian dan Krishnamurti. Dan Muhammad Nolazar. Mereka itu merusak kepolisian. Bayangkan, saya siap di penjara bahkan seumur hidup kalau saya salah. Di metadatanya jelas itu rekayasa itu pakai e-redshop. Bayangkan ini masa depan kalian, mahasiswa harusnya bersuara ini. Bagaimana mentalitas kepolisian bisa di-remote itu forensik itu. Ini implikasinya banyak berarti. Waduh, coba bayangkan masa depan Indonesia kalau kepolisian mentalnya seperti itu. Memang alatnya bagus, ya kan? Buatan Israel lah, buatan Amerika lah, sopirnya. Tapi mentalitasnya bagaimana? Kalau bisa disetir, tidak independen. Jadi Bang Rismon sudah menemukan sendiri fakta bahwa pernah kepolisian melakukan manipulasi, Bang? Rekayasa barang bukti digital. Rekayasa barang bukti digital. Video CCTV. Dalam konteks penegakan hukum, Bang? Yes, itu di sidang. Makanya saya bilang, kalau Pak Prabowo Subianto tidak membenahi, makanya sektor hulu dari penegakan hukum di Indonesia sebenarnya adalah kepolisian. Kepolisian apa? Yang core-nya apa? Forensik, bro. Lab forensik itu harus orang-orang berintegritas, bermoral, nggak boleh di-remote bahkan oleh Kapolda, bahkan oleh Kapolri itu sendiri. Harusnya Pak Prabowo dengar itu, Pak. Bahaya untuk generasi muda kita. Mereka sudah terlanjur rusak moralitasnya. Rusak, Mas. Makanya kalian berteriaklah untuk membenahi bahwa sektor hulu penegakan hukum itu bukan di jaksa atau hakim.
di kepolisian. Iya. Jadi Pak Prabowo omon-omon nih kalau Iya, jangan omon-omon gitu loh. Kalau mau penegakan hukum artinya perbaiki dari kepolisian. Iya, dari kepolisian. Hulunya itu di kepolisian. Hulu dari hulu apa? Forensik, bro. Bayangkan kalau misalnya menyasar pejabat tuh, apalagi cuma bukti WA, WhatsApp. Ya. Apa sih susahnya mengotak-atik SQLite database itu? Apa sih susahnya? Menambah-nambahi, mengurangi, membuang, menambah. Nggak ada susahnya, bro. Nggak ada susahnya. Tinggal ngotak-atik SQLite, jadi itu barang. Ditampilkan di pengadilan, oh ini Pak, ada WA-nya si ini, antara ini dengan ini padahal hasil cloning nomor itu. Iya kan? Semua bisa mereka lakukan dan dipersepsikan oleh hakim bahwa mereka polisi, maka mereka pasti benar. Bahaya itu. Yeah. Saya kembali Bang ya, tadi ke kasus ijazah palsu itu. Sekarang kan ada dari Pradi ya, sudah masuk juga gitu. Gimana Bang menyikapi Pradi terlibat juga di dalam? Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Pradi Bersatu katanya nggak institusi yang berbadan hukum, jadi mungkin orang-orang dari Pradi membentuk dirinya menjadi bersatu. Besok ada berdua gitu. Tapi itu lagi. Sekarang pertanyaan gini, demokrasi Indonesia kalian rasa bagaimana dalam di tepi jurang atau memang on the track demokrasi kita? Ini tepi jurang jatuh udah nih Bang. Tepi jurang lagi. Udah jatuh di jurang malah ya. Bukan di tepi lagi. Bukan tepi lagi. Bayangkan begini ya, bahasa-bahasa akademis, bahasa-bahasa kajian. Dalam forensik itu ada fake document analysis, maka outputnya adalah fake, otentik. Fake, palsu, otentik, asli kan gitu. Jadi output dari kajian ilmiah ya begitu. Bayangkan kalau bahasa-bahasa kajian ilmiah atau bahasa-bahasa di podcast yang istilahnya berbau-bau ilmiah tetapi tidak menyenangkan, langsung ada orang penghasutan atau pasal 160 diterapkan langsung seperti itu dan tanpa menyertakan bukti material akibat dari penghasutan itu. Setiap orang yang pro Mulyono berhak melaporkan dan langsung diproses, bro. Yang pro mereka itu coba. Kalau menurut saya bukan di tepi jurang lagi demokrasi kita. Sudah di jurang terdalam ini, bangkitnya bagaimana? Kan gitu harusnya kan kita harus memelihara demokrasi ini sehingga bahasa-bahasa ilmiah meskipun menyakitkan bagi penguasa atau mantan penguasa ya kita pelihara dan bantah juga dengan kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah juga bantah, jangan saling lapor. Akhirnya membuat demokrasi ini kita ini malah baby terus, nggak bakal bisa jadi dewasa. Ini kan baru satu Bang, kita baru bahas soal gugatan Pradi Bersatu ke Abang, terus ada gugatan dari yang gugatan nanti Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi juga gugatan gitu. Artinya sudah ada bahkan 2 gugatan untuk Bang Rismon. Selain itu Bang, ini kan bahkan semua yang Bang Rismon katakan di podcast ini aja semua bisa jadi gugatan baru. Ini sudah saya ulang dengan bahasa lain, tapi saya siap gitu. Ya, makanya Pak Prabowo Subianto benahi pertama core of the core dari kepolisian itu forensik. Di situ kan mereka ada data akuisisi data mereka yang ambil data. Setelah ambil data, analisis jadi kesimpulan forensik. Bayangin kalau analisis data saja, pengumpulan data saja, data acquisition itu sudah selektif, sudah yang ini gue filtering ya. Ada filtering data sesuai kemauan. Setelah itu analisanya juga direkayasa. Terus kesimpulannya disajikan di pengadilan. Bayangkan itu. Setiap kita kalau menjadi musuh dari kepolisian bisa dapat, bro. Mahasiswa-mahasiswa yang misalnya yang terlibat sangat aktif dalam pergerakan-pergerakan sosial atau pergerakan-pergerakan untuk memperjuangkan ketidakadilan. Apa sih saya detik ini juga bisa saya buat HP-nya mengirim WA sesuatu yang nggak ada kok, tinggal otak-atik data bisa itu Bang? Ya bisa dong. Tapi Abang ada buktinya itu Bang, ada rekayasa itu, Abang ada buktinya? Waduh, jelas lah. Berarti Bang, ini kan ada spekulasi ya. Ini kadang-kadang di masyarakat kan bertebaran tuh spekulasi bahwa kasus Jokowi ini yang bergulir tidak berhenti itu spekulasinya kan ini mah biar Jokowi namanya naik terus apa segala macam atau ini ada settingan. Ini nggak ada berarti Bang. Ini pure memang aksidental. Berarti kalau ini untuk menaikkan viralitas atau popularitas Pak Jokowi, harusnya senang dong dengan Pak Jokowi. Bukan kami malah dilaporkan kan? Spekulasi itu artinya tidak seirama dengan laporan Pak Jokowi kepada kami. Biar makin panjang terus kan Bang. Makin panjang terus. Oh berarti kami harusnya dibayar dong. Ya, jadi kegaduhan ini ya. Kita perhatikan ya karena memang Pak Jokowi seharusnya yang berutang budi kepada rakyat khususnya generasi muda sekarang ini ya tinggal tunjukkan aja sih kalau benar ada. Kan 10 tahun loh jadi presiden Indonesia, bertanggung jawab lah, berutang budi ini loh, siap di forensik oleh siapapun, mau Jepang maupun Amerika atau apa forensik. Nah memang benar saya dapatkan kan, tetapi sampai sekarang kan memang nggak ada mungkin. Kalau ada pun versi digital yang kemarin itu gitu. Jadi makanya saya bilang apalagi kalau kita analisa ELA ya, sudah kita analisa error level analisis membuktikan fake atau hasil forgery. Terus pernah dengar lintasan stempel yang saya analisa itu. Nah,
ada fotonya Pak Jokowi yang di ijazah itu stempel kan harusnya kan foto dulu baru stempel kan karena itu menandakan watermark stempel itu gitu. Tapi ada sebuah bagian harusnya itu stempel itu di atas jas hitam, tetapi kita uji sebaran RGB-nya ya, kanal red, green, blue-nya tidak ada kanal red-nya di situ. Jadi artinya apa? Bahwa stempel dulu baru ditimpa oleh pas foto. Tapi yang menarik dari kasus ini adalah banyak hal yang bisa dibongkar, Bang. Banyak kasus di kepolisian, forensik dan lain-lain ini bisa. Makanya saya bilang kalau mahasiswa ingin penegakan hukum dituntut kepada Pak Prabowo Subianto, pertama-tama itu kepolisian, dan lebih pertama lagi forensik. Forensik itu, kalau forensik punya institusi mungkin di luar kepolisian mungkin lebih independen gitu. Kalau dia di bawah kepolisian gampang dirimut, bro. Kami kasus ini tolong ya WA chatnya dihapus, WA chatnya ditambahin, WA apalagi cuma WA. WA itu kan end to end user. Artinya apa? Dia tidak punya server. WA, WhatsApp itu tidak punya server. Artinya komunikasi kita dari A ke B ya sudah disimpan oleh A, disimpan oleh B. Tidak ada konfirmasi, tidak disimpan di servernya WhatsApp. Artinya begitu ini dimanipulasi, nggak ada verifikasi di server dia. Bahaya kan? Artinya manipulasi itu sangat gampang dan teknologi keamanannya juga di gratisan juga banyak kan untuk membongkar komunikasi dari WhatsApp itu. Teknik enkripsinya juga teknik paling standar DES 3 atau DES gitu. Jadi itulah makanya kalau mau ke Pak Prabowo Subianto benahilah ini dan buat laboratorium atau divisi sendiri atau lembaga sendiri, lembaga forensik. Jangan di bawah kepolisian. Kalau itu independen, mereka nggak punya lagi kaki dan tangan untuk manipulasi mereka rekayasa kasus, bro. Gitu. Oke. Bang, ini kan semua yang Abang sampaikan juga sebenarnya kan berbahaya kan, Bang. Kan? Pasti ada yang menganggap ini bahaya dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman nanti masuk udah terlalu banyak ini, Bang. Ya ancamannya adalah, tapi nggak tahu ya terkait langsung ataupun tidak langsung, tapi mobil saya kan dirusak ya. Disobek gitu, kanan dua-dua, depan belakang. Disobek gitu pakai cutter gitu. Ya kan? Waktu saya duduk nongkrong-nongkrong di kafe, tiba-tiba terus kaca samping kanan itu kanan depan, kanan belakang, sebelumnya juga kaca kiri, dua kali lah, 3 kali, terus yang terakhir kaca depan. Jadi itulah resikonya, dan ada juga Bu Tifa juga katanya menerima resiko-resiko. Terus Pak Roy juga cerita sama saya tapi tidak mau mempublikasikan, takutnya termul nanti cengeng katanya gitu kan. Nah itu jadi makanya ya itu calculated risk, resiko yang kami alami ya seperti itu ya. Tentu mahasiswa juga ketika memperjuangkan ketidakadilan pasti kalian punya resiko-resiko yang mungkin nggak dipublikasikan di media kan. Nah itu juga kami menerima resiko itu juga, dan saya sendiri yakin dengan diri saya tidak menerima uang 0 rupiah sekalipun, 0 rupiah dari Bohir yang dituduhkan oleh sejumlah orang gitu, Mas. Saya rasa lewat semua obrolan ini juga harusnya pemirsa sudah paham lah bahwa Bang Rismond dan Bang Roy, Dr. Tifa dan kawan-kawan yang memperjuangkan hal ini gitu, tentunya punya niatan untuk memberikan penjelasan pada publik bahwa jangan sampai sejarah Indonesia itu diwarnai dengan sejarah kebohongan gitu kan. Jangan sampai sejarah Indonesia itu diwarnai dengan sejarah orang-orang yang memalsukan ijazah demi sebuah jabatan gitu. Pesan-pesan terakhir, kenapa sih orang-orang harus peduli sama isu asli atau palsunya ijazah Jokowi ini, Bang? Karena ia adalah pemimpin kita. Pemimpin kita yang bisa membuat kebijakan-kebijakan, baik memajukan Indonesia atau bahkan memundurkan Indonesia 10 tahun atau 20 tahun ke belakang. Makanya harusnya orang yang akan memimpin Indonesia yang 280 juta ini adalah orang yang benar-benar terseleksi. Orang-orang yang benar integritas moralnya bisa kita contoh, menjadi inspirasi bagi anak muda. Nah ini pelajaran bagi KPU mendatang. Benar lakukan verifikasi, jangan cuma ijazah legalisir langsung selesai. Kan seperti itu kan di KPUD Solo kan begitu ya. Eko Sulistyo mantan KPUD Solo kan mengatakan bahwa gelar yang dipakai Pak Jokowi 2, PRS dan insinyur, dan tidak diverifikasi ke tempat universitasnya, langsung public expose, ya udah selesai. Kalau tidak ada keberatan berarti dia benar lulusan itu. Jadi itulah ya nasib 280 juta ini digantungkan kepada yang diseleksi oleh KPU. Hati-hatilah kalian bekerja supaya ini tidak terjadi lagi. Gitu. Oke, siap. Masih banyak Bang Rismond sudah bersedia hadir dan memberikan pada kita apa yang harus kita tahu di Abraham Samad Speak Up. Ini kebetulan Bang Abraham Samad bukan host hari ini, Bang. Lagi kita bajak. Dibajak ini.
Ya, terima kasih Bang Rismon. Saya kira podcast ini menjawab banyak hal ya. Menjawab banyak hal. Konspirasi yang kita dengar di X, di TikTok dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bang Rismon.